Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinta Rebika dari Prodi D3 Gizi Poltekkes Kemenkes Palembang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Perlu diketahui bahwa kita memerlukan media bahasa dalam kehidupan sehari-hari agar tidak menimbulkan salah pengertian pada saat berkomunikasi. Untuk itu, kita perlu memiliki keterampilan berbahasa yang memadai dalam beraktivitas. Jadi, apa itu keterampilan berbahasa? Lalu, manfaat apa aja sih yang bisa kita ambil dari materi ini? Langsung aja kita mulai. Jadi, keterampilan berbahasa itu merupakan kemampuan seseorang untuk berkomunikasi secara optimal sehingga setiap tujuan komunikasinya mudah tercapai dan tidak terjadi salah pengertian dalam berkomunikasi dengan lawan bicaranya atau kepada pendengarnya. Dalam aktivitas kita sehari-hari di kehidupan bermasyarakat ini, kita saling berinteraksi dengan cara berkomunikasi. Secara sederhana, proses komunikasi ini dapat digambarkan seperti pada gambar di slide saya ini. Dalam aktivitas berbicara, si pengirim pesan atau encoder ini mengirimkan pesan dengan menggunakan lambang. Nah, lambang ini bisa berupa bunyi atau tulisan. Dalam bunyi, si pengirim pesan mengirimkan pesan dengan bahasa lisan. Sedangkan dalam kegiatan menulis, si pengirim pesan mengirimkan pesan dengan menggunakan bahasa tulis. Dalam mengirimkan pesan ini, si pengirim harus memiliki keterampilan dalam melakukan proses encoding atau mengirimkan pesan. Sementara, dalam menyimak, si penerima pesan atau decoder berupaya memberi makna, mengartikan bahasa lisan yang disampaikan si penyampainya. Di pihak lain, dalam membaca, si penerima pesan berupaya memberi makna terhadap bahasa tulis yang disampaikan penulisnya. Dalam menerima pesan, si penerima harus memiliki keterampilan dalam melakukan proses decoding atau menerima pesan. Jadi, kedua belah pihak yang terlibat dalam komunikasi tersebut harus sama-sama memiliki keterampilan. Nah, keterampilan berbahasa ini punya 4 aspek, yaitu keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, membaca, dan menulis. Dan dikelompokkan dalam 2 kategori. Yang pertama adalah reseptif. Reseptif adalah pemaknaan simbol atau lambang bunyi dari bahasa seperti dalam kegiatan menyimak atau membaca dan mempunyai sifat penerimaan atau penyerapan. Dan kategori yang kedua adalah bahasa produktif, di mana bahasa ini dihasilkan oleh manusia seperti menulis dan berbicara serta bersifat pengeluaran atau pemproduksian bahasa. Selanjutnya adalah manfaat dari keterampilan berbahasa. Manfaat dari keterampilan berbahasa ini yang pertama adalah memudahkan dalam mengekspresikan perasaan, menyatakan kehendak, atau melaporkan fakta-fakta yang kita amati. Yang kedua adalah mampu memahami pikiran, perasaan, gagasan, dan fakta yang disampaikan oleh orang lain kepada kita. Yang ketiga, membantu menyampaikan pengetahuan dan kebudayaan dengan sempurna sehingga dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Dan yang keempat adalah keterampilan berbicara berperan penting dan mendukung keberhasilan seseorang untuk menjadi seorang pemimpin. Selain berbicara, kepemimpinan seseorang itu baru akan berhasil bila didukung juga oleh keterampilan mendengarkan, membaca, dan juga menulis yang berkaitan dengan profesinya. Terakhir adalah keterampilan berbahasa ini sangat berguna untuk profesi di bidang hubungan masyarakat, seperti pemasaran atau penjualan, wartawan, pekerjaan di bidang hukum seperti jaksa, hakim, dan pengacara yang keberhasilannya dalam pekerjaannya ini bergantung pada tingkat keterampilan berbahasa yang dimilikinya. Selanjutnya ada aspek-aspek yang perlu kita ketahui dalam keterampilan berbahasa. Yang pertama adalah mendengarkan atau menyimak. Mendengarkan adalah keterampilan memahami bahasa lisan yang bersifat reseptif. Yang dimaksud dengan keterampilan mendengarkan bukan hanya sekedar mendengarkan bunyi-bunyi bahasa melalui alat pendengaran saja, tetapi sekaligus memahami maksudnya. Oleh karena itu, istilah mendengarkan sering diidentikan dengan menyimak. Istilah mendengarkan atau menyimak itu berbeda dari istilah mendengar. Pada kegiatan mendengar tidak tercakup unsur kesengajaan, konsentrasi, atau pemahaman, sementara pada kegiatan mendengarkan terdapat unsur kesengajaan yang dilakukan dengan penuh perhatian dan konsentrasi. Yang kedua adalah berbicara. Berbicara adalah kemampuan berkomunikasi dengan seseorang melalui bahasa. Berbicara merupakan tindakan yang berupa bunyi yang dihasilkan alat ucap dengan gerak tubuh dan ekspresi wajah. Dalam keterampilan berbicara dikenal 3 jenis situasi berbicara, yaitu interaktif, semi-interaktif, dan non-interaktif. Situasi berbicara interaktif adalah
kegiatan berbicara dalam situasi interaktif ini dilakukan secara tatap muka langsung, bersifat dua arah atau bahkan multi arah. Misalnya pada percakapan tatap muka dan berbicara melalui telepon. Kemudian situasi berbicara yang tergolong semi interaktif dalam situasi ini dilakukan melalui tatap muka secara langsung namun berlangsung secara satu arah. Misalnya dalam berpidato di hadapan umum, kampanye, khutbah, atau ceramah. Lalu situasi berbicara yang semi non-interaktif adalah secara satu arah dan tidak tatap muka secara langsung. Yang ketiga adalah keterampilan membaca. Membaca adalah suatu kegiatan melihat tulisan dan proses memahami isi teks dengan bersuara atau dalam hati. Membaca merupakan keterampilan yang bersifat aktif reseptif. Dan yang terakhir adalah keterampilan menulis. Aktivitas menulis ialah kegiatan menyalin kata-kata dan kalimat-kalimat, menuangkan dan mengembangkan pikiran-pikiran, gagasan, ide dalam suatu struktur tulisan yang teratur, logis, sistematis, sehingga mudah ditangkap oleh pembacanya. Selanjutnya ada keterkaitan antar aspek keterampilan berbahasa. Yang pertama adalah hubungan berbicara dengan menyimak. Menurut Brooks dan Tarigan, bahwa berbicara dan mendengarkan merupakan kegiatan komunikasi dua arah yang bersifat langsung. Apabila kita amati peristiwa-peristiwa komunikasi yang terjadi dalam masyarakat, merupakan peristiwa komunikasi dalam situasi interaktif. Kemudian ada pula dalam suatu konteks komunikasi itu terjadi dalam situasi non-interaktif, yaitu satu pihak saja yang berbicara dan pihak lain hanya mendengarkan. Yang kedua adalah hubungan menyimak atau mendengarkan dengan membaca. Mendengarkan dan membaca sama-sama merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif. Mendengarkan berkaitan dengan penggunaan bahasa ragam lisan, sedangkan membaca merupakan aktivitas berbahasa ragam tulis. Mendengarkan dan membaca juga berkaitan antara menyimak dan berbicara, serta membaca dan menulis. Yang ketiga adalah hubungan membaca dengan menulis. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, membaca maupun menulis merupakan aktivitas berbahasa ragam tulis. Menulis merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat produktif, sedangkan membaca merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat reseptif. Seseorang menulis guna menyampaikan gagasan, perasaan, atau informasi dalam bentuk tulisan. Sebaliknya, seseorang membaca guna memahami gagasan, perasaan, atau informasi yang disajikan dalam bentuk tulisan tersebut. Dan yang terakhir ada hubungan menulis dengan berbicara. Pada tahap ini ada keterkaitan antara aktivitas menulis dan berbicara. Kegiatan menulis dilakukan guna mendukung aktivitas berbicara. Berbicara merupakan kegiatan berbahasa ragam lisan, sedangkan menulis merupakan kegiatan berbahasa ragam tulis. Kemudian kegiatan menulis pada umumnya merupakan kegiatan berbahasa tak langsung, sedangkan berbicara pada umumnya bersifat langsung. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya pada saat ini. Semoga materi yang telah saya sampaikan sebelumnya dapat bermanfaat dan dapat membantu untuk meningkatkan keterampilan berbahasa kita semua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.